Pernah nggak kamu merasa dunia itu semakin keras, semakin sibuk, dan semakin banyak tekanan? Tapi anehnya, tetap aja ada orang yang bersikap tenang dan bijak dalam menghadapi situasi ini. Mereka ini bukan manusia super ya. Mereka cuma punya satu senjata, yaitu kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Dan di video ini, aku akan ajak kalian untuk menggali lebih dalam kenapa kecerdasan emosional itu menjadi senjata penting dan ampuh di era-era dunia modern seperti ini. Pengertiannya, emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk satu, mengenali emosi diri sendiri. Kedua, mengelola emosi tersebut dengan sehat. Yang ketiga, membaca dan memahami emosi orang lain. Dan yang keempat, membangun hubungan sosial yang positif. Ini bukan hal yang diajarkan di sekolah. Kita diajari tentang matematika, sains, IPS, tapi nggak pernah diajari tentang gimana cara mengendalikan amarah atau bagaimana cara merespon ketika kita kecewa. Padahal emosi itu hadir setiap hari. Kalau kita nggak memahaminya, maka emosi itu yang akan mengendalikan kita. Menurut Daniel Goleman, ada 5 pilar utama kecerdasan emosi. Yang pertama itu ada self-awareness, yaitu sadar sama apa yang kita rasakan dan kenapa sih kita merasakannya. Yang kedua, ada self-regulation, yaitu kemampuan untuk menahan reaksi impulsif dan berpikir sebelum kita bertindak. Yang ketiga, itu ada motivasi. Bukan motivasi eksternal ya. Motivasi ini itu yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya itu ada social skill, yang artinya bisa membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dengan baik. Nah, kelima pilar ini adalah pondasi dari manusia yang tangguh, yang kokoh, dan bijak. Dulu, saya pernah bekerja sama dengan rekan kerja yang sangat mudah marah. Tiap ada masalah kecil, dia selalu teriak. Pada awalnya, saya berpikir, wah, orang ini tegas. Tapi semakin lama saya sadar dia itu bukan tegas. Dia cuma nggak bisa mengelola emosi yang dia alami. Dan kalian tahu nggak, di sisi lain ada satu rekan kerja yang tetap bisa tenang di situasi genting. Dia nggak perlu teriak, tapi semua orang bisa dengar apa yang dia ucapkan. Dan semua orang respect sama dia. Dan disitulah saya mulai sadar pengaruh terbesar itu bukan dari volume suara, melainkan dari ketenangan dan kendali emosi. Banyak orang berpikir IQ itu adalah segalanya. Tapi di dunia kerja modern saat ini, justru EQ atau emotional quotient yang lebih menentukan kesuksesan jangka panjang. Kenapa? Karena kemampuan kita dalam bekerja itu nggak cuma soal pintar guys, tapi juga gimana kamu menghadapi tekanan, gimana kamu menerima kritik, dan gimana kamu dalam kerja bersama tim. Orang dengan emosional yang lebih stabil, orang dengan EQ tinggi cenderung memiliki karir yang lebih stabil, hubungan sosial yang lebih erat, dan kesehatan mental yang lebih baik. Sekarang bayangin ya, coba kalau kalian punya EQ, emotional quotient yang tinggi, kamu bakal merasakan manfaat-manfaat seperti kamu gak reaktif, tapi kamu responsif. Kedua, kamu
lebih gampang memahami orang lain tanpa perlu menghakimi. Yang ketiga, kamu bisa menghadapi konflik dengan kepala dingin. Yang keempat, kamu lebih tahan banting ketika kamu gagal atau menghadapi tekanan yang berat. Dan yang terakhir, kamu semakin banyak disukai orang. Bukan karena pencitraan, tapi karena kamu otentik dan kamu peka. Dan yang paling penting, kamu lebih damai dalam diri sendiri. Karena kamu tahu kapan harus tenang, kapan harus tegas, dan kapan harus melepas. Nah, lalu gimana sih cara melatihnya? Tenang aja, kamu nggak perlu ikut seminar mahal. Coba deh saran-saran ini. Yang pertama, journaling emosi kamu. Tulis apa yang kamu rasakan setiap hari. Ini untuk membangun self-awareness. Yang kedua, tarik nafas, lalu baru respon. Biasakan untuk nge-pause dulu sebelum kita bicara atau kita bertindak. Yang ketiga, latih empatimu. Dengarkan orang lain tanpa harus langsung menghakimi. Yang keempat, coba deh terima feedback. Jangan defensif. Tahan dulu emosi, cerna perlahan. Yang kelima, belajar bilang gak apa-apa ke diri sendiri. Validasi perasaanmu, jangan tolak, jangan disembunyikan. Latihan-latihan kecil ini, kalau dilakukan konsisten, bisa mengubah cara kamu dalam menjalani hidup. Emosi itu bukan musuh. Marah, sedih, kecewa, itu semua valid. Yang penting bukan menolak emosi itu, tetapi mengelola dan mencoba memahami mereka. Karena dari situlah kita tumbuh. Dari situlah kita menjadi manusia utuh. Jadi, kalau kamu merasa hidup ini terlalu keras dan kamu pengen jadi lebih kuat, bukan dengan otot, tapi dengan hati. Latihlah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri. Kalau kamu setuju, tulis di komentar, saya ingin lebih cerdas secara emosi. Dan jangan lupa share ke temenmu yang mungkin juga butuh kekuatan ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ilham Yahya untuk mata kuliah Estetika Humanisme Universitas Siber Asia. Terima kasih. Dadah.